Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, yang saya hormati Bapak Penguji, yang saya hormati Ibu Penguji, dan segenap pimpinan sidang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil disertasi saya dengan judul Determinan Motivasi Kerja dan Implikasinya pada Kinerja Dosen tetap di lingkungan STE di Provinsi Riau. Perkenalkan, nama saya Raden Rudi Alhempi, nomor induk mahasiswa 206639010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai. Notulen sidang seminar hasil yang saya lakukan pada tanggal 9 Februari. Adapun koreksinya, yang pertama dari Dr. Marha Linda SEMM. Salah satu di antaranya adalah judul disertasi apa, judul disertasi apa, kemudian motivasi kerja atau motivasi kerja dosen. Harus konsisten penggunaannya. Sudah diperbaiki seluruh penggunaan konsep motivasi kerja, dosen diganti dengan motivasi kerja. Selanjutnya, notulen dari Dr. Alex Zami, salah satu di antaranya di abstrak baru bicara struktur utama, harusnya disebut kedua-duanya. Koreksinya, model struktur pertama terdiri atas kepemimpinan visioner, manajemen pengetahuan, dan kompensasi bagi variabel eksogen dan motivasi kerja sebagai variabel endogen. Model struktur kedua terdiri atas kepemimpinan visioner, manajemen pengetahuan, dan kompensasi sebagai variabel eksogen, motivasi kerja sebagai variabel intervening, dan kinerja dosen sebagai variabel endogen. Kemudian saya lanjutkan dengan notulen koreksi dari Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muin. Salah satu di antaranya adalah yang terkait dengan kalau dilihat total dosen berapa? Populasi 256. Jangan disebut itu baru populasi dosen tetap. Dosen tetap ada kriteria lagi atau tidak ada? Jawab, seluruh dosen tetap STE di Provinsi Riau, saya sarankan ada kriteria untuk dosen tetap. Tidak ada kriteria terkait dengan dosen tetap STE se-Provinsi Riau. Murni dosen tetap sebagai dosen tetap yang bekerja pada STE se-Provinsi Riau. Kemudian notulen atau koreksi dari Profesor Dr. Ismu Hajar, salah satu di antaranya dalam kepemimpinan semua punya visi. Jadi yang belum diterapkan adalah apa visi yang diterapkan. Bagaimana menerapkan visi terhadap organisasi. Jadi saran-saran konkret kepemimpinan visioner harus dikonkretisasikan. Jawabannya lebih concern ke arah visi. Terangkan dalam disertasi. Ini temuan menarik dalam visioner, dalam kepemimpinan visioner atau leadership, visioner leadership yang sangat mendorong motivasi dan kinerja. Visi perlu ditanamkan ke semua sivitas akademika. Demikian notulen yang saya sampaikan. Selanjutnya saya masuk ke full model. Baik, berdasarkan hasil pemaparan pada bab 5 atau yang saya tampilkan pada full model yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, dapat dijelaskan bahwa hasil pengolahan data diperoleh hasil bahwa semua instrumen valid dan reliable, sehingga bisa dilakukan pengolahan data selanjutnya. Hasil pengolahan data dengan list rel terhadap full model diperoleh hasil sebagai berikut. Secara keseluruhan, semua variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel tidak bebas, atau baik variabel media maupun tidak. Dengan rincian bahwa kepemimpinan visioner atau X1 berpengaruh positif terhadap motivasi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien
0,65 dengan signifikansi T hitung sebesar 2,84. Artinya lebih besar T hitung daripada T tabel. T tabel nilainya 1,96. Artinya hipotesa awal ditolak dan hipotesa alternatif diterima. Yang kedua, bahwa manajemen pengetahuan berpengaruh positif terhadap motivasi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien 0,78 dengan signifikansi T hitung 4,93, yaitu lebih besar dari T tabel 1,96. Artinya, hipotesa awal ditolak dan hipotesa alternatif diterima. Yang ketiga, bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap motivasi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien 0,8 dengan signifikansi T hitung sebesar 2,47, artinya lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,96. Hipotesa awal ditolak dan hipotesa alternatif diterima. Yang keempat, dilihat dari hasil uji F juga menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 4,84, yang berarti lebih besar daripada F tabel, yaitu 2,65. Sedangkan R kuadrat atau adjusted R square itu angkanya 0,84. Hal ini menunjukkan atau artinya kontribusi variabel bebas yaitu X1, X2, X3 atau kepemimpinan visioner, manajemen pengetahuan, dan kompensasi sebesar 84% terhadap kinerja, sedangkan sisanya variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Yang berikutnya, bila dilihat pengaruh kepemimpinan visioner X1 terhadap kinerja dosen atau KD, dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan visioner berpengaruh positif terhadap kinerja dosen. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien 0,6 dengan signifikansi T hitung sebesar 5,94 atau lebih besar 5,94 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,96. Artinya hipotesa awal ditolak, hipotesa alternatif diterima. Kemudian untuk manajemen pengetahuan berpengaruh positif terhadap kinerja dosen. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien 0,73 dengan signifikansi T hitung sebesar 2,47 lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,96, artinya hipotesa awal ditolak dan hipotesa alternatif diterima. Yang ketujuh, bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja dosen. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien 0,89 dengan signifikansi sebesar 3,00 lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,96. Artinya, hipotesa awal ditolak dan hipotesa alternatif diterima. Sedangkan untuk variabel motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja dosen. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien 0,95 dengan signifikansi T hitung sebesar 3,42, yang artinya lebih besar dari T tabel 1,96. Yaitu hipotesa, dapat dijelaskan bahwa hipotesa awal ditolak dan hipotesa alternatif diterima. Bila dilihat dari hasil uji F yang menunjukkan bahwa F hitung yaitu sebesar 5,82 lebih besar dari F tabel 2,41. Sedangkan koefisien determinasi atau R kuadratnya sebesar 0,89. Artinya kontribusi variabel bebas yaitu X1, X2, X3 sebesar 89% terhadap kinerja dosen. Sedangkan sisanya variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dari olahan ini, kita juga bisa menghitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung untuk variabel X1, X2, X3 terhadap kinerja. Maaf, maksudnya kepemimpinan visioner X1, kemudian manajemen pengetahuan X2, sedangkan kompensasi X3. Bila dilihat pengaruh kepemimpinan visioner terhadap kinerja dosen, pengaruh langsungnya lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung, yaitu dengan angka pengaruh langsungnya 0,3844, lebih kecil dari 0,61. Sedangkan manajemen pengetahuan atau X2 terhadap kinerja dosen, yaitu pengaruh langsungnya lebih kecil dengan 0,392, lebih kecil dari pengaruh 0,741. Sedangkan kompensasi
terhadap kinerja dosen pengaruhnya lebih besar dari pengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh langsungnya 0,7921 lebih besar dari 0,7885. Dalam hal penentuan mediatingnya, dari klasifikasi di atas dapat dikategorikan pada partial mediating. Kemudian hasil di atas dapat dijelaskan bahwa X3 pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung bila diimplementasikan dengan contoh bahwa kompensasi atau gaji meningkat, maka akan diikuti dengan kinerja meningkat. Jadi kalau perguruan tinggi mau menaikkan gaji dosen, maka dinaikkanlah kompensasi dosen. Artinya menaikkan kompensasi dengan menggunakan reward system atau diberikan kompensasi yang berbasis kinerja, yang istilah lainnya yaitu merit system. Ya, seperti kita bisa berikan contoh bahwa jika dosen itu membuat penulisan atau penelitian dengan menerbitkan pada jurnal nasional mendapat kompensasi 10, sedang internasional mendapat kompensasi 20. Artinya dengan meningkatnya prestasi maka akan diberikan peningkatan kompensasi. Sedangkan manajemen pengetahuan dan kepemimpinan visioner berdasarkan hasil penelitian ini pengaruh langsungnya lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung. Artinya kedua variabel ini untuk meningkatkan kinerja dosen harus mampu meningkatkan motivasi kerja terlebih dahulu, baru bisa meningkatkan kinerja dosen. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yaitu kemudian kita lanjutkan dengan kesimpulan. Baik, kesimpulan. Yang pertama, kepemimpinan visioner terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi kerja dosen pada STI se-Provinsi Riau. Yang kedua, manajemen pengetahuan berpengaruh positif signifikan dan signifikan terhadap motivasi kerja dosen di STI se-Provinsi Riau. Yang ketiga, kompensasi berpengaruh positif terhadap signifikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja dosen di STI. Yang keempat, kepemimpinan visioner, manajemen, dan kompensasi terbukti secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja dosen di STI se-Provinsi Riau. Yang kelima, kepemimpinan visioner terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen di STII se-Provinsi Riau. Kemudian manajemen pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen di STI se-Provinsi Riau. Kemudian kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dosen di STI se-Provinsi Riau. Kemudian motivasi kerja dosen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen di STI se-Provinsi Riau. Variabel yang terakhir, variabel motivasi kerja dosen yang direfleksikan dengan dimensi kebutuhan untuk memperluas pergaulan atau need to evaluation, yaitu Y2-nya, dengan indikator tidak semua dosen di kampus ikut serta dalam organisasi di kampus, baik dalam program studi dan jurusan. Kemudian merupakan variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kinerja dosen yang direfleksikan dengan dimensi penelitian. Dengan indikator dosen secara rutin melakukan penelitian minimal 1 semester 1 kali, serta berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya, implikasi. Implikasi teoritis berdasarkan hasil penelitian di atas, maka implikasi secara teoritis bahwa kinerja dosen di STI se-Provinsi Riau, terutama pada dimensi penelitian, akan mampu ditingkatkan jika dosen didukung oleh kepemimpinan visioner yang dimiliki oleh pimpinan perguruan tinggi di STI se-Provinsi Riau, terutama pada dimensi open-minded thinking. Dengan indikator pimpinan perguruan tinggi memiliki visi ke depan dan dalam mengembangkan perguruan tinggi. Yang berikutnya, di mana manajemen pengetahuan di STI se-Provinsi Riau juga akan meningkat, terutama pada dimensi knowledge, pada indikator dosen kurang aktif dalam mencari informasi mengenai pengetahuan terbaru yang muncul, dan didukung oleh usaha meningkatkan kompensasi, yaitu pada variabel yang ketiga, bagi dosen terutama pada dimensi
kompensasi finansial, serta didukung juga dengan meningkatnya motivasi kerja dosen, terutama pada dimensi kebutuhan untuk memperluas pergaulan. Pada indikator, tidak semua dosen di kampus ikut serta dalam kegiatan organisasi di kampus, baik di dalam program studi maupun jurusan. Implikasi manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompensasi dengan dimensi kompensasi finansial, manajemen pengetahuan dengan dimensi knowledge, dan kepemimpinan visioner dengan dimensi open-minded thinking mampu disatukan dan disinergikan, maka akan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatnya motivasi kerja dosen, terutama pada dimensi kebutuhan untuk memperluas pengetahuan atau need to affiliation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika variabel kompensasi dengan kompensasi finansial, manajemen pengetahuan, dan knowledge, kepemimpinan visioner dengan open-minded thinking, dan motivasi kerja dengan dimensi kebutuhan untuk memperluas pergaulan atau need to affiliation yang memiliki dosen di STE yang dimiliki dosen di STE seprovinsi Riau, jika mampu disatukan dan disinergikan, maka memberikan pengetahuan positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja dosen seprovinsi Riau, terutama pada di hasil penelitian menunjukkan variabel kepemimpinan visioner atau X1 dan manajemen pengetahuan X2 merupakan variabel yang paling kecil pengaruhnya mempengaruhi motivasi kerja dosen. Hasil penelitian menunjukkan variabel kepemimpinan visioner atau X1 dan manajemen pengetahuan atau X2 merupakan variabel yang paling kecil pengaruhnya mempengaruhi kinerja dosen. Saran manajerial, peningkatan motivasi kerja dosen secara bersama-sama dipengaruhi oleh visioner, manajemen pengetahuan, kompensasi dengan kontribusi sebesar 84%. Tanpa perbaikan untuk semua variabel ini, maka fokus perhatian atau prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan kompensasi bagi dosen yang memiliki pengalaman, yaitu pada dimensi kompensasi finansial, dalam bentuk memberikan tunjangan hari tua, jaminan pensiun bagi dosen, peningkatan kinerja dosen secara bersama-sama mengaruhi oleh kepemimpinan visioner, manajemen pengetahuan, kompensasi dan motivasi kerja dosen dengan kontribusi sebesar 89%. Tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini, maka fokus perhatian atau prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan motivasi kerja dosen, yaitu pada kebutuhan memperluas pergaulan atau need to affiliation, yaitu berupa mengikutsertakan semua dosen di kegiatan organisasi di kampus, baik dalam program studi maupun jurusan. Selanjutnya, saran penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini, variabel kepemimpinan visioner dan manajemen pengetahuan merupakan variabel yang relatif paling kecil pengaruhnya terhadap kinerja dosen di STE seprovinsi Riau. Sehingga variabel kepemimpinan visioner dan manajemen pengetahuan disarankan untuk dimasukkan ke dalam penelitian selanjutnya. Pada objek penelitian yang berbeda, pada variabel kinerja dosen terdapat kontribusi pengaruh dan dari variabel kepemimpinan visioner. Manajemen pengetahuan, kompensasi, dan motivasi kerja dosen sebesar 89%. Untuk itu, terhadap 11% disarankan untuk dilaksanakan lanjut dengan memasukkan variabel lain seperti variabel perilaku inovasi dosen, variabel pendidikan dan pelatihan bagi dosen, atau variabel keterikatan kerja, sehingga diharapkan kontribusi pengetahuan terhadap motivasi kerja dosen pada STE seprovinsi dapat lebih besar lagi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.